Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah persekutuan kaum Bapa malam ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Manuel Esau Raintung. Mari kita beribadah kepada Tuhan, sebab Ia sumber kehidupan kita. Pujilah Tuhan, hai segenap saudaraku, sebab Ia agung dan mulia. Saudara yang terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan didikan-Mu bagi kami. Saat ini keluarga kami memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah. Biarlah doa dan nyanyian kami berkenan kepadamu, dan firman-Mu kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 107 ayat 1 hingga ayat 15 dengan membaca silih ganti. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka,
dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 62, bait 1 dan bait 5, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita berjumpa pada malam hari ini sebagai kesempatan pertama dalam masa pandemi COVID-19, di mana kita diam di rumah, tidak dapat beribadah, dan sekarang akan melakukan peribadahan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini sebagai persekutuan kaum Bapa, kami boleh merayakan kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa memelihara dan menyertai kami sebagai umat beriman, secara khusus bagi persekutuan kaum Bapa. Kami merindukan kami diperlengkapi sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Berkati kami melalui firman-Mu. Tuhan, karuniakan Roh Kudus-Mu bagi kami semua pada malam hari ini. Demi kemuliaan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, malam hari ini kita membaca sesuai dengan bacaan Alkitab GPIB, Sabda Bina Umat, yaitu Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 14, pada bacaan sore dan malam hari, yaitu Kejadian pasal 14 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Mari kita semua berdiri atau menyesuaikan dengan keadaan kita masing-masing untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan demikian. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apapun dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Kalau aku jangan sekali-sekali.
hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Esikol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus, 3 bulan kita mengalami sebuah keadaan yang memilukan karena sebagai umat beriman dalam persekutuan kita dibatasi dengan adanya pembatasan sosial. Kalaupun dekat kita harus berjarak. Kalaupun kita bertemu kita tidak boleh bersalaman. Muka tertutup setengah. Bahkan mungkin kita tidak akan bisa saling mengenal. Saudara-saudara, keadaan ini adalah keadaan yang tidak pernah kita bayangkan dalam sejarah kehidupan manusia, bahwa sebagai manusia yang adalah makhluk sosial sangat membutuhkan relasi-relasi sosial yang seperti ini. Bahkan bagaimana ia berjuang untuk menyaksikan kehidupan yang sungguh-sungguh berarti bagi yang lain, apapun keadaannya. Bahkan kadangkala kita sepertinya bermuka baik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, walaupun hatinya belum tentu. Jadi hanya mukanya saja yang baik. Tapi dengan kondisi sekarang ini sama sekali sukar. Tidak kelihatan mukanya. Sentuhannya kurang. Lalu apa yang harus dibangun? Saudara-saudara, pengalaman Abram, ini cerita sebelum Abraham. Abram sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang mempunyai karya-karya kehidupan. Dia menyaksikan bagaimana keadilan yang sebenarnya. Dia dituntun, disertai, dapat mengalahkan orang-orang yang berperilaku buruk. Dan akhirnya dia memiliki kemenangan. Dan dia mendapatkan penghargaan dalam hidupnya. Bayangkan orang-orang lain, raja-raja lain memberikan penghargaan. Siapakah Abram? Abram hanya hamba Tuhan yang biasa. Dibandingkan dengan raja-raja pada saat itu yang sungguh-sungguh mereka seolah-olah memiliki kuasa atas kehidupan. Dan ketika melihat Abram berhasil, maka kemudian ia diajak kompromi. Bahwa Abram walaupun telah berhasil dalam kemenangan, tapi tetap berada dalam kekurangan. Menang bukan berarti harus semuanya menyenangkan. Abram menang tapi belum terjamin kesenangan hidupnya. Dan para raja-raja yang lain melihat bahwa orang-orang yang ada di sekeliling Abram ini adalah orang-orang yang kuat. Dan kalau boleh, mereka ikut raja-raja seolah-olah dibeli. Biarlah mereka ikut raja-raja dan digantikan dengan sokongan harta. Tukar dengan harta. Tukar dengan uang.
raja-raja Sodom pada saat itu yang punya cara berpikir dengan nilai-nilai yang menurut apa kata mereka. Yang penting mereka mendapatkan kesenangan. Hidup serba instan ditambah dengan keserakahan. Dan ketika mereka melihat Abram dengan begitu kedahsyatan yang ada bersama dia dan semua orang-orang pada saat itu yang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, maka bagaikan Raja Sodom pada saat itu menawarkan, mari orang-orangmu berikan kepadaku, aku ganti dengan kekayaan. Saudara-saudara, hidup dalam penyertaan Tuhan tidak terbukti terwujud karena sokongan-sokongan material. Abraham sebelum menjadi Abraham pun sudah mengedepankan nilai-nilai ritual, kedekatan dengan Tuhannya, penyerahan diri yang begitu kuat dengan Tuhannya, dengan mengandalkan Tuhannya, tidak mengandalkan nilai-nilai yang material, tapi yang spiritual. Dan pada saat itu Abraham menyaksikan bahwa ia mampu mengalahkan para musuhnya justru dengan kekuatan-kekuatan spiritual. Ia membangun relasi-relasi yang baik dengan orang-orang yang pada saat itu ada dalam kebersamaan untuk mengalahkan yang lain. Jadi yang pertama kita belajar ada perjumpaan Abraham dengan orang-orang yang kemudian menjadi berkat karena relasi sosialnya yang dapat diandalkan. Saya kira juga dalam dunia kita masa kini ini perlu dikedepankan. Untuk mencapai sesuatu, membangun kehidupan bersama, kita harus menjaga nilai-nilai kebersamaan itu. Nilai-nilai kebersamaan itu yang dapat mengalahkan hal-hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan. Itu dilakukan oleh Abraham. Dan berikutnya, saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana Abraham bertahan, tidak ragu, walaupun ajakan-ajakan untuk dia seolah-olah menggadaikan kekuatan kebersamaannya untuk menjadi milik yang lain yang berkuasa pada saat itu. Dan Abraham mengatakan, biarlah kami menikmati kehidupan yang menjadi bagian kami. Karena kami hidup bukan karena adanya kekayaan. Kami hidup bukan karena adanya kekayaan. Tapi kami hidup karena keyakinan, percaya. Saya kira bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ini harus menjadi pegangan yang kuat bagi kita sebagai orang-orang beriman, apalagi bapak sebagai imam. Kalau keluarga pasti menggantungkan seluruh harapan hidupnya kepada kepala keluarga. Kepala keluarga tidak akan berarti kalau dia tidak memiliki iman yang kokoh. Seperti Abraham ini. Meyakini bahwa bagian kehidupan yang diberikan Tuhan adalah bagian yang dinikmati sebagai kehidupan. Abraham ini sudah memiliki konsep ugahari. Konsep ugahari itu adalah hidup yang sederhana, yang cukup. Sama seperti doa Tuhan Yesus, doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Nah, kalau kita rasanya ada tapi belum cukup. Sehingga kita terjebak dengan
pola-pola kehidupan yang serakah, pola-pola kehidupan yang tidak adil. Saya kira ini yang akan mengganggu kehidupan kita. Kita belajar dari cerita dalam bacaan kita ini bahwa Abram dalam perjumpaannya dengan para raja pada saat itu menyaksikan bahwa ia diselamatkan, ia dipelihara, ia ditolong, ia dimenangkan bukan karena untuk mendapatkan kekayaan dalam hidupnya. Memang tidak salah untuk kita mengharapkan kekayaan dalam hidup. Tapi ia menjadi salah kalau kekayaan itu kemudian dia merubuhkan kekokohan iman. Ini juga perlu kita sikapi dalam kehidupan bersama kita sebagai kepala keluarga, sebagai kaum bapak, sebagai imam di tengah keluarga. Ada prinsip-prinsip keseimbangan. Saya selalu mengatakan, janganlah ibu rumah tangga itu selalu berharap biarlah bapak yang bekerja, kemudian ibu yang berdoa. Bapak bisa tersesat karena yang berdoa hanya ibu. Bapak juga harus berdoa. Bapak juga harus membangun sebuah kehidupan yang mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Kita tahu bahwa anggota keluarga kita, istri dan anak-anak mendoakan kita. Tapi kita pun juga harus memiliki seperti yang dikatakan oleh Abram ini. Bahwa ia merasa cukup untuk semua berkat-berkat dari Tuhan. Dan dia merasa bahwa kehidupannya sudah membagi kepada yang lain. Tidak tergiur dengan ajakan-ajakan, tawaran-tawaran yang lain yang seolah-olah mau menunjuk bahwa hal-hal yang material itu lebih menjamin dalam hidup. Firman Tuhan Yesus katakan dalam Matius 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Jadi bapak-bapak, saya tidak tahu kalau kita 3 bulan ini selama masa pembatasan sosial kita banyak di rumah. Itu kesempatan yang baik untuk kita membangun relasi-relasi kekeluargaan yang penuh dengan spiritualitas yang dapat membawa kita menuju masa depan yang lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita masih bersabar untuk beberapa waktu meskipun kita sudah berada di tengah-tengah bulan Juni. Kita berharap nanti di bulan Juli kita sudah bisa beribadah. Tapi persekutuan kaum bapak, kegiatan-kegiatan masih dilaksanakan juga terbatas, tidak di rumah-rumah tapi di tempat ibadah kita. Kita ikuti, penuhi dengan protokol kesehatan ketika kita beribadah. Program kita 1 bulan 1 kali ya kita penuhi. Di bulan Juli kita bertemu dalam ibadah bersama di gedung gereja atau di gedung serbaguna. Tuhan menolong kita karena kita yakin bagian kehidupan kita adalah cukup untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 370, bait 1 dan bait 2. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal.
berjalan dengan juru selamatku. Di lembah gelap, di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhanku, ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam persekutuan doa syafaat pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang senantiasa memelihara dan memberkati kami sebagai umat beriman dan sebagai persekutuan kaum Bapa. Berkatilah kami ketika bergumul di tengah-tengah kehidupan yang sungguh-sungguh terbatas karena adanya pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan. Tapi biarlah kami senantiasa ada dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kami tidak ragu, kami tidak takut, dan kami sungguh-sungguh dapat menjadi berkat dalam kehidupan ini. Baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan tolong untuk seluruh kehidupan berjemaat, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah. Engkau memberkati kami semua. Walaupun selama 3 bulan ini kami terbatas tidak dapat bertemu, kami doakan agar kiranya di bulan Juli kami dapat bertemu melalui peribadahan di hari Minggu. Tuhan berkati untuk seluruh kehidupan warga jemaat, khususnya anggota persekutuan kaum Bapa di seluruh wilayah pelayanan. Kau berkati untuk seluruh kaum Bapa juga dapat menjadi teladan dalam kehidupan, menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Yang bekerja, Tuhan tolong lindungi mereka semua. Yang mungkin terdampak karena COVID-19 ini, mereka kehilangan pekerjaannya. Tuhan menolong. Tuhan membuka jalan dan berkati semua usaha-usaha yang dilakukan untuk dapat melakukan kehidupan dengan penuh keyakinan percaya bahwa Tuhan akan menolong untuk memberikan kesempatan bekerja kembali. Tuhan menolong untuk setiap pergumulan kaum Bapa dalam kehidupan, di tengah-tengah keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, sebagai suami. Tuhan kiranya menyertai. Berikanlah hikmat bagi para kaum Bapa, bagi pengurus kaum Bapa. Tuhan berkati dalam seluruh tugas tanggung jawabnya, meskipun karena adanya pembatasan sosial, tapi biarlah kami dapat mempersiapkan pelayanan yang lebih baik, lebih sungguh lagi di bulan atau di waktu yang akan datang. Berkati para presbiter, berkati seluruh kehidupan berjemaat, unit-unit misioner. Tuhan juga menolong. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami dalam kehidupan ini, berkati kehidupan bersama kami sebagai warga gereja, warga masyarakat, dan juga bagi bangsa negara kami. Tuhan menolong usaha-usaha menanggulangi adanya COVID-19 bagi para medis, bagi satuan tugas ataupun gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19, baik di tingkat nasional sampai di tingkat kecamatan. Tuhan kiranya menolong. Damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi kami, dan biarlah kami senantiasa diberkati sebagai bangsa dan negara, sebagai masyarakat, dan terutama sebagai gereja-Mu. Inilah doa, harap, dan kasih kami kepadamu. Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang menyangkali limpahan berkat Allah dalam kehidupannya. Karena itu orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang selalu berterima kasih atas setiap berkat yang diterimanya. Marilah dengan sukacita kita memberikan persembahan syukur. Tuhan memberkati persembahan Bapak-bapak. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Ku sembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksud-Mu. Mari kita doakan persembahan kita. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan didikan-Mu bagi kami. Saat ini keluarga kami memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah. Biarlah doa dan nyanyian kami berkenan kepadamu, dan firman-Mu kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudaraku, bapak-bapak sekalian, malam akan kita lewati, kita jalani kehidupan kita. Kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Kita berjalan di dalam iman, sebab Tuhan Sang Khalik, Sang Pemilik waktu dan kehidupan ini akan tetap terus bersama-sama kita. Kita hanya berserah dan mengandalkannya. Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Marilah kita senantiasa menjalani dan menapaki kehidupan ke depan di hari-hari pemberian Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang sampai dengan selama-lamanya.